Bunyi pasal 287 ayat 6 yang dikutip Kompas TV Jumat 8 Juli 2022. Ya keren ya. 1 bulan. Lu, wah gue residivis anjir. Lu kena hukum kenapa? Nyetut motor anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, nih gue mau ucapin pertama nih ya, minal aidin faizin ya, buat yang lebaran hari Sabtu atau sama hari Minggu itu tanggung jawab pemerintah. Kalau gue sih Sabtu ya. Minal aidin faizin, mohon maaf lahir batin ya. Soalnya tadi ini Jumat udah wukuf di Arafah. Jadi gue lebarannya ikut yang hari Sabtu gue. Tapi kalau ada yang Minggu ya itu tanggungannya mereka sendiri gitu ya. Gue cuman nunjukin bahwasanya oh itu Jumat. Dan itu kan Menteri Agamanya juga akhirnya lebaran juga. Begitu ya kan, wukufnya ikut Jumat ya. Kecuali dia wukuf ikut Jumat terus lebarannya bikin sendiri di Saudi hari Minggu begitu. Ngopi deh. Tapi ini sekarang masuk ke konten, ada berita nih ya. Sampai bingung gue kadang berita nih, muncul berita bisa begini berita tuh. Ternyata ada berita nih ya, Kompas TV, dari kompas.tv. Waduh, ternyata stut motor bisa kena denda 250.000 atau kurungan penjara 1 bulan. Jadi kalau lu bensin habis, lu dorong aja deh ya, atau lu naikin towing motor. Bensin habis, towing motor, ya Allah. Kemarin sandal jepit, sekarang udahlah. Ya namanya kita juga hidup sebagai yang taat hukum ya, nggak apa-apa deh ya. Baca dulu, ini nih kalau nggak tahu nanti lu tiba-tiba di jalan, nggak tahu lu, 250.000 lu. Bayangin, nggak cuma 250.000, kurungan penjara sebulan. Lu di penjara karena apa? Nyetut motor, anjir. Hah? Lu di penjara kenapa sih? Gue kemarin nyetut motor. Kita baca dulu beritanya biar nggak salah paham. Salah paham. Stut motor ternyata bisa dikenai denda 250.000 atau kurungan penjara 1 bulan. Meskipun berniat baik. Oh ya. Untuk diketahui, stut motor adalah upaya mendorong motor menggunakan kaki dari samping dengan motor lain. Biasanya orang yang melakukan stut rata-rata untuk membantu motor teman yang mogok. Ya untuk membantu itu. Dan itu Indonesia bisa gitu, banyak yang bisa. Meskipun berniat baik, ternyata menolong motor yang mogok dengan cara stut itu melanggar aturan lalu lintas. Aturan tersebut sebagaimana tertuang pada peraturan perundang-undangan tentang tata cara berlalu lintas, tepatnya pada pasal 287
ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan atau penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 4 huruf H dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Bunyi pasal 287 ayat 6 yang dikutip Kompas TV Jumat 8 Juli 2022. Ya keren ya. 1 bulan. Lu wah gue residivis anjir. Lu kena hukum kenapa? Nyetut motor anjir. Nyetut motor residivis. Sementara itu melansir kompas.com, pemerhati masalah transportasi Budianto mengatakan, sepeda motor yang difungsikan untuk mendorong atau menarik sepeda motor lain itu dapat merintangi atau membahayakan keamanan dan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Ya, gue setuju ya kalau itu membahayakan, ya gue setuju gitu. Tapi apakah hukumannya harus pidana gitu? Coba berikan fasilitas lain gitu. Orang juga nggak pengen nyetut. Kalau ada fasilitas lain yang disediakan yang harganya murah, mungkin mau orang. Lu kebayang nggak kalau orang itu memang perlu gitu? Ya, itu membahayakan orang lain, gue setuju. Iya, membahayakan diri sendiri dan orang lain, itu setuju gue. Tapi hukumannya itu nah. Ya Allah. Sementara itu, pasal 105 UU LAJ mewajibkan setiap orang yang menggunakan jalan untuk berlaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Lalu pasal 106 ayat 4 UU LAJ juga menuliskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan antara lain tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Nah, kasih tahu caranya gimana tuh kalau motor mogok begitu. Karena keadaan itu banyak loh. Kehabisan bensin, pom bensin jauh, ya kan? Atau memang nggak punya duit. Banyak udah nggak punya duit, motor mogok, setut di penjara pula. Allahu Akbar. Terkutuk nasibnya orang itu tuh. Nauzubillah min dzalik ya. Lalu pada pasal 311 ayat 1 UU LLAJ juga disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah tuh denda paling banyak Rp3 juta. Ini dipotong jelas dulu. Ini beritanya guys, ngeri-ngeri sedap beritanya. Serius, ini ngeri-ngeri sedap beritanya ya. Buat gue ini serem loh. Ya Allah, udahlah naik Gojek aja gitu ya. Gojek nggak, aduh ya tapi susah juga Gojek, ya kan? Jadi menurut kalian gimana nih guys? Menurut kalian gimana? Ya dijalanin aja ya, sandal jepit nggak boleh, nyetut kena pidana yang bisa penjara 1 bulan. Ya aduh, iyalah. Komentar yang baik di bawah ya, share video ini dan selamat menikmati Idul Adha, selamat menjalankan selamat merayakan hari raya Idul Adha. Insyaallah Idul Adha kali ini kita diterima ibadahnya, korbannya, dan saudara-saudara kita yang lagi haji, mudah-mudahan hajinya diterima. Jadi haji mabrur, ziarahnya ziarah makbul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dah gitu aja guys dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyetut dah, nyetut. Lu, boy, pakai duit. Gue baru keluar penjara. Emang lu kasus apa? Nyetut motor. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin.
Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.